Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setelah kursi gitu. Maaf kita lagi rakar nih ya ceritanya. Terus lingkungannya sangat berisik ya. Ya, sini aja deh. Ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Di mana? Ada. Ah, iya suara banget. Wah, mantap. Iya. It- Jadi puncak dari semua penjelasan su- A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun
au alqas sam'a wa huwa syahid. Ya. Maka Al-Quran khususnya surat Qaf berfungsi dzikra apabila dengan Al-Quran orang-orang beriman itu apakah tersadarkan dari kesalahannya, termotivasi dari kemalasannya, teroptimis dari rasa pesimisnya, ya, tersabarkan dari tantangan-tantangan hidupnya, ya. Jadi begitulah dzikra yang harus bisa dirasakan ya. Dan tentu tidak mungkin ada dzikra dari Al-Quran kecuali ya. Maka ketika Allah menjelaskan tentang Nabiullah Musa alaihissalam ya, yang membantu seorang wanita yang sedang mencari air untuk kebutuhan orang tuanya. Kemudian Nabi Musa dijelaskan di ayat itu di surat Al-Qasas itu fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli. Ya. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli. Ya. Maka segeralah Nabi Musa alaihissalam menolong dua wanita itu untuk mencarikan air. Ya. Jadi perumpamaan ini atau gambaran ini ya menunjukkan pribadi yang ikhlas ya. Pribadi yang ikhlas dalam menolong orang yang apakah disebut lemah membutuhkan pertolongan. Ya. Thumma tawalla ila dhilli dan kemudian Nabi Musa segera meninggalkan dua wanita itu setelah ditolong ya. Maka ayat ini merupakan dzikra dalam berbagai macam nilai ya. Apakah nilai keikhlasan ya, apakah nilai kesigapan membantu orang yang susah ya. Ya. Jadi ketika menolong orang lain istilahnya nggak ada prinsip wani piro gitu ya. Jadi segera ditolong selesai ya sudah ya. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya. Jadi upahnya itu hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Rabb, sungguhnya aku terhadap apa yang kamu turunkan dari kebaikan lagi butuh banget nih. Ya. Dan dari situlah kemudian hanya menolong sebentaran ya. Allah berikan berbagai macam kenikmatan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Inilah contoh dzikra ya. Inna fi dzalika ladzikra. Ya. Ada ayat misalnya fala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Fala tahinu jangan merasa lemah, jangan merasa sedih ya. Kalianlah yang unggul jika kalian beriman. Maka kata jika kalian beriman ini harus dipahami bahwa sesuai dengan kondisi keimanan manusia itulah orang beriman akan merasakan al-a'laun ya, merasa dalam posisi yang tinggi dan tidak
tidak lagi bersedih, ya, dan tidak merasa nggak pede. Ya, jadi betul-betul bisa untuk bisa melaksanakan fala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, ini bukan sebuah perasaan kosong, ya, atau perasaan yang tinggal style gitu ya. Dia hanya akan terjadi sebagai dampak keimanan. In kuntum mu'minin. Ya. Tentu semua ayat bisa menjadi dzikra bagi orang-orang beriman. Ya. Hatta ayat yang paling akrab bagi dirinya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Apanya dengan nama Allah? Ya selalu, ya semua kegiatan yang dilakukan. Kalau lagi makan berarti atas nama Allah. Kalau eh, dia bekerja, bekerja atas nama Allah. Kalau dia minum, tidak akan pernah lepas daripada atas nama Allah. Sehingga itulah makna ibadah yang sungguhnya dari kata Bismillah. Ya. Ada lain yang mengatakan bagaimana zikra daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan kalau saja iyyaka na'budu itu betul-betul menjadi zikra bagi orang beriman, nggak mungkin orang beriman itu apa melakukan amal dengan semangat ria, ya, karena semuanya hanya untuk Allah, hanya kepadamu ya Allah, iyyaka na'budu, ya, ya, nggak mungkin dia berbuat sesuatu untuk target-target lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, ya, zikranya adalah nggak mungkin orang beriman itu, ya, terjerumus dalam kesombongan, ya, karena hidup ini semuanya harus atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, itulah contoh inna fi dzalika ladzikra, ya, ataukah di zikranya dari halaman pertama surat Qaf ini misalnya, ya, ya, dikra dari ayat afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj, ya, ya, penglihatan manusia terhadap semua makhluk ada itu adalah penciptanya Allah, maka itu akan menjadi zikra, ya, sekedar melihat, ya, apalagi baca Quran, ya, ngelihat aja, ngelihat rimbunnya pohon-pohonan, ya, melihat bintang-bintang di langit, ya, ya. Ketika orang sadar itu adalah penciptanya Allah, itu sudah dikatakan tabsiratan wa dzikra likulli abdin munib, akan membawa pencerahan, dzikranya akan membawa pencerahan, ya. Apakah dari halaman kedua, ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya, kalau saja manusia itu sadar betul apa yang diucapkan itu semua dicatat oleh malaikat, maka dia akan berusaha semua yang keluar dari mulutnya adalah kalau enggak zikir ayat Al-Quran, kalau enggak ayat Al-Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ya. Maka Al-Quran akan menjadi zikra bagi yang memiliki hati, ya, liman kana lahu qalbun, ya. Ya, bagaimana mungkin Allah katakan bagi yang punya hati, padahal semua manusia punya hati, ya. Iya, Rasulullah mengatakan hati itu ada dua, ya. Hati yang terkotori, hati yang bersih, ya. Istilahnya al-qalbul maftun, ya, hati yang terkotori, ya,
ataupun hati yang selalu dijaga kebersihannya, ya. Al-qalbus salim, ya. Bagaimana al-qalbul maftun itu, ya? Hati yang setiap terjerumus dalam kejelekan, dia tidak berusaha untuk membersihkannya, ya. Ya, jangankan hati, ya, ya. Baju kita ini kalau pakai lagi, pakai lagi, ya. Ya, bukan lagi hitungan hari atau hitungan pekan, hitungan bulan apa jadinya itu, ya. Ya, ya. Maka hati yang al-maftun adalah hati yang ketika terkotori oleh kemaksiatan tidak dibersihkan dengan taubatnya, dengan amal solehnya, sehingga menumpuklah kotoran-kotoran itu, ya, ya. Sehingga hatinya menjadi kal iswaddat, menjadi hitam, kal kuzi mujakhian, ya. Hatinya bagaikan ceret yang diletakkan dalam kondisi terbalik, ya. Jadi tempat kita masukkan air itu kalau terbalik, ya nggak mungkin ada nasihat yang bisa masuk hati yang kalkuzi mujakhian, ya. Jadi semua nasihat-nasihat, ya, nggak ada yang bisa masuk, ya. Dan itu juga berlangsung lama. Rasulullah mengatakan la ya'rifu munkaran, la yunkiru munkaran, wa la ya'rifu ma'rufan. Jadilah hati yang tidak sensitif terhadap kemungkaran dan juga tidak sensitif terhadap kemakrufan, ya. Jadi ada yang jelek-jelek itu biasa aja. Ada yang baik-baik nggak tertarik, ya. Ya. Yang tertarik itu apabila yang sesuai dengan hawa nafsunya. Itulah al-qalbu ftun. Ada perilaku penyimpangan tetap. Cuma dia selalu berusaha membersihkannya. Taubatnya, amal solehnya, infaknya, ya. Kerja-kerja dakwahnya, ya. Ya. Bukankah ayat Al-Quran begitu banyak, ya. Siapa yang berada dalam aktivitas dakwah, maka dijanjikan oleh Allah ampunan, ya. Misalnya Al-Fatah ayat 29, ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, dan seterusnya. Ditutup wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima, ya. Maka jangan lupa, ya, kerja-kerja dakwah ini, ya, ya, yang dikira hanya menghasilkan pahala atau tidak menghasilkan apa-apa, tapi Allah janjikan dia juga menghasilkan ampunan. Ampunan ini bermanfaat untuk, ya, membersihkan kondisi-kondisi hati kita yang sudah terkotori, ya. Sehingga hatinya menjadi seperti batu yang licin, ya. Batu yang licin itu gimana? Maka hampir tidak ada debu yang bisa nempel karena debunya langsung merosot, ya, langsung jatuh, ya. Dan menjadi orang yang sangat sensitif terhadap kemungkaran dan sensitif terhadap kebaikan, baik ditinggalkan apabila kemungkaran ataupun dilakukan apabila itu kebaikan, ya. Nah, sehingga Allah perlu katakan liman kana lahu qalbun, bagi yang punya hati, ya. Dan berbagai macam, ya, kata hati dalam Al-Quran, ya, ya. Apakah hati yang mencintai akhirat, hati yang cinta dunia, ya. Nah,
Yang cinta akhirat itulah yang disebut liman kana lahu qalbun, mudah mendapat nasihat dari Al-Quran. Ya. Liman kana lahu qalbun au alqas sama. Ya. Atau orang yang serius mendengarkan. Ya. Jadi mendengar itu dalam bahasa Arab bisa yasma'u. Ya. Untuk mendengar yang penting kedengaran gitulah ya. Ya. Eh, Kedengaran orang ngomong, orang teriak-teriak, tapi isinya nggak tahu. Yasma. Ya. Ada yastami' ya, apabila mendengarnya lebih serius. Ya. Ada asgha yusghi ya di surat Al-An'am ada ayat walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minun. Ya. Ada yunsit ya. Fastami'ul Qur'ana ya wa ansitu. Mendengar yang lebih serius lagi. Ya. Dan puncaknya adalah al-qasam'a. Ya. Orang yang meletakkan pendengarannya ya, hanya untuk Al-Quran, itulah yang insya Allah akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai zikro. Ya. Ya, walaupun dalam bahasa Arab, au itu bisa berarti dan. Ya. Sungguhnya Al-Quran menjadi pelajaran bagi orang punya hati dan mendengarkan dengan serius. Ini puncak ya atau dikro, hasil dikro yang paling tinggi itu apabila ada ya ada apa liman kana lahu qalbun au al-sam'a ya. Namun jika au diartikan atau ya maka pengertiannya adalah ya, bahwa manusia itu di dalam mengambil zikra dari Al-Quran bisa menggunakan kolbunnya saja ya, dan itulah orang yang terbaik ya. Ya. Dalam banyak kisah kehidupan para tabi'in ya. Ya. Bagaimana uh, Rabi' bin Khaytham ya. Ya. Cuma karena melihat pandai besi yang sedang mencairkan besi ya, dengar deru-deru api itu ya, maka dia teringat oleh ayat wa idza ulqu minha sami'u laha taghayyudau wa zafira. Ya. Ya. Ini baru api dunia aja begini, gimana api akhirat? Ya. Dan sampai pingsan akhirnya. Ya. Ya. Jadi sangat cepat mengambil dikroknya. Umar bin Al-Khattab ketika mendengar seorang membaca ayat watturi wa kitabim mastur ya fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' ya, juga sampai pingsan ya. Ya tentu pelajarnya bukan di pingsannya ya, bagaimana bergejolak rasa takutnya kepada Allah sehingga berdampak kepada fisiknya ya. Ya, tentu pingsannya kasuistik ya. Bisa beda-beda satu orang dengan yang lain, tapi rasa takutnya kepada Allah itulah yang harus menjadi ya target semua orang beriman. Ya, itu contoh orang yang limangkana lahu qalbun ya. Bisa juga kamu hatinya memang nggak respect, hatinya nggak sensitif ya. Tapi kalau kamu al-qassama ya,
Kalau kamu terus berusaha mendengar lagi, ya ibarat kita ini ya, ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi, ya. Maka insya Allah juga bisa merasakan zikra, ya. Ya. Dan tidak mustahil dari al-qasama kemudian hatinya pun jadi hidup, ya. Begitu juga menjadi orang yang syahid, ya, yang menjadi yang betul-betul menyaksikan, ya, seperti orang yang sedang offline terhadap penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Disebut syahid karena dia merasa penjelasan Al-Qur'an itu bisa. Rasulullah bersabda begini, barang siapa yang ingin melihat Al-Quran melihat peristiwa hari kiamat seperti offline, ya, ya, seperti ya, lihat aslinya, ya, maka bacalah dari surat At-Takwir, ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Ya. Ini kalau kita pikir, kalau dipikir oleh kita-kita yang hidup zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah tantangan ini, apa iya orang bisa melihat suasana hari kiamat seperti di depan matanya, ya. Kalau istilah Al-Ustaz Said Qutb rahimullah, ka'anna sinema, seperti dia melihat sebuah tayangan bioskop layar lebar gitu, ya. Ya, ternyata memang benar. Kalau saja orang itu bisa limang kana lahu qalbun me, menyikapi ayat itu dengan kolbunya, dengan ilqaus sama' dan syahid, apa yang disampaikan oleh para ulama, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar terbukti, ya. Ya. Dan siapa yang hidup seperti ini, maka otomatis lah, ya, ya, apa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, dialah ahlul Quran yang sesungguhnya, ya. Maka penting kita memahami istilah ahlul Quran itu dengan segala aspek Qur'aniyahnya, ya. Ya betul, kalau orang sudah rajin baca Quran, insya Allah ahlul Quran. Orang sudah hafal, insya Allah ahlul Quran, ya. Ya, namun dia harus sadar bahwa itu baru bagian terkecil dari diri manusia yang sedang berusaha menjadi ahlul Quran, ya. Pada hakikatnya, ya, targetan-targetan menjadi ahlul Quran sungguh sangat luas. Salah satunya ini menjadi orang yang inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ya. Maka di ayat berikutnya menggunakan pendekatan di awal. Ya, pendekatan di awal kan agar kamu beriman kepada Allah, ya. Yakinilah bahwa Allahul Khaliq. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij dan seterusnya. Nah, di ayat 38 ini kembali Allah menjelaskan dirinya yang Al-Khaliq. Al-Khaliq tentang apa? Khaliq as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ya. Wa ma massana min lughub. Ya. Apapun yang diciptakan sangat besar, Allah itu sedikit pun tidak merasakan kelelahan. Ya.
Kenapa harus diungkapkan dengan kata kelelahan? Ya. Ini sebagai sanggahan terhadap al-Yahud. Ya. Pada zamannya al-Yahud itu ya meyakini Allahul Khaliq itu meyakini. Ya. Cuma ya karena memang akidahnya nggak bagus. Ya. Dia ingin meyakini Allahul Khaliq itu ya dengan catatan. Ya, catatannya apa? Ya dulu waktu menciptain kan setelah itu kecapean kan. Ya. Maka Allah nafikan, bantah semua tuduhan itu. Wa ma massana min lughub. Ya. Ya. Di ayat lain juga demikian. Ya, Allah itu ya dituduh sebagai ya betul Allah itu al-ghani katanya. Allah itu kaya, maha kaya ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tapi Allah itu ya apa ya sebetulnya Allah itu apa fakir ya di surat Al-Imran ya. Laqad sami'a Allahu qala alladziina qalu innallaha faqir ya. Ya, sungguhnya Allah itu fakir ya. Di surat Al-Maidah Allah itu disebut apa? Pelit ya. Yadullahi maghlulah wa qalatil yahud yadullahi maghlulah ya. Nah, kita dikasih pelajaran kepada Allah kalau meyakini Allah akan kemahakuasaannya harus diyakini tanpa catatan ya. Bukan seperti al-Yahud yang mengatakan ya memang Allah pencipta, tapi kan setelah menciptakan kecapean, ya, ya. Maka itu sangat menafikan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka bentuk amali yang ditargetkan oleh Allah, ya, fasbir ala ma yaqulun, ya. Bersabarlah apa yang mereka katakan, ya. Dalam konteks ayat 38, ya, sabarlah terhadap apa yang mereka katakan di dalam membuli Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini merupakan tanda keimanan yang baik. Orang beriman merasa tersakiti, terlecehkan ketika Allahnya itu dibuli oleh orang kafir. Ya. Termasuk juga Rasulnya. Ya. Ya, dan khususnya di Pakistan ya banyak orang-orang yang begitu Rasul dibully ya maka langsung dia tembak itu kepalanya ya dan akhirnya ditembak juga oleh pengawal oleh polisi dan akhirnya disolati oleh ya, mungkin jutaan manusia ya sebagai dukungan terhadap orang yang berniat membela Allah Subhanahu wa taala ya. Fasbir ala ma yaqulun terhadap ya nilai-nilai Islam yang dilecehkan ya. Fasbir ala ma yaqulun terhadap dirimu sendiri yang dilecehkan ya. Nabi Nuh dikatakan majnun ya. Nabi Hud juga demikian ya. Dan sekarang fasbir ala ma yaqulun ini ya sekali yaqulun bisa menyebar ke dunia ya. Fasbir ala ma yaqulun dalam medsos ya yang di share di-upload dalam medsos fasbir ala ma yaqulun ya. Ya tentu fasbir ala ma yaqulun bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya. Jadi kalau ibu-ibu lihat medsos Arab ya
Ya, sekarang ini lagi rame-ramenya masyarakat Arab itu membantah ataupun eh, apa menjawab balik terhadap nasyid terbarunya Musyari Rosyid. Ya, Musyari Rosyid itu kan yang ya pembaca Quran yang terkenal itu, yang memang sejak 10 tahun terakhir itu mengalami penyimpangan fikroh, ya, yang kecenderungannya adalah membenci gerakan dakwah. Ya. Wah, segala perkataan bahwa gerakan dakwah itu khawarij, gerakan dakwah itu kafir atau macam-macam lah, ya. Maka salah satu nasyidnya itu berbunyi, ya, minjem surat Al-Lahab, ya. Tabbat ma'a Iran. Ya, ya. Jadi hancurlah, ya, gerakan dakwah ini, ya, yang telah selalu bekerja sama dengan Iran. Wah, wah, ini macam-macam ya cara orang mengkanter perkataan ini, ya, ya. Ya. Tentu yang perkataan tidak menyakitkan, perkataan betul-betul niat menyadarkan, itulah fasbir ala ma yaqulun yang sungguhnya, ya, 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 tidak tidak elok sebenarnya, ya, tidak bagus orang selalu mengungkit-ungkit Qur'annya, ya. Katanya ahlul Qur'an, katanya qari'ul Qur'an. Wah, kesian Qur'annya itu, ya, dibully habis, ya. Padahal Qur'annya nggak bersalah, yang salah kan orangnya, ya. Ya. Jadi memang, ya, nilai-nilai kebaikan itu tidak akan terlepas dari yaqulun, perkataan orang, ya. Maka kesabaran yang ditanamkan oleh Allah, ya, kesabaran yang membuat kamu semakin dekat kepada Allah. Wasabbih bihamdi rabbika, ya. Baik tasbih qaulan, ya, tasbih qaulan, ya, banyak baca tasbih subhanallah bihamdi, ya, ataupun tasbih amalan, ya. Tasbih amalan apa? Sunnahkan atau puncaknya adalah tasbih itu adalah sholat, ya. Karena siapa yang sholat, maka otomatis tasbihnya meliputi semua bentuk tasbih, ya. Karena dalam sholat ada subhana rabbiyal azim, ada subhana rabbiyal a'la, ya. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi. Pentingnya bertasbih, apa yang kita sebut dengan adzkarus sobah, zikir pagi, ya. Istilah Qur'annya qabla tulu'is syams, ya. Wa qabla al-ghurub, ya. Istilahnya zikir petang, ya, sebelum terbenam, ya. Di dalam dua waktu ini seharusnya orang beriman selalu dalam keadaan, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya kalau itu dalam bentuk salat qabla tulu'isy syamsi adalah salat subuh, ya. Itu minimal, ya. Seharusnya habis salat subuh itu ada, ya, ada zikir tahlil 100 kali, tasbih 100 kali, ada tilawah, ya. Ya. Wa qabla al-ghurub minimalnya adalah salat asar berjamaah bagi laki-laki, ya. Wa minal laili fasabbihhu, khususnya di waktu malam, yaitu qiyamul lail tasbihnya, ya. Wa adbar sujud, ya, dan eh, bertasbih setelah selesai sholat merupakan eh, anjuran secara umum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Begitu insya Allah apa yang bisa kita pelajari pagi hari ini. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.